Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, untuk kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita sama-sama saling doakan mudah-mudahan jika ada saudara kita sesama Majelis Keluarga Indonesia yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya dan juga Allah berikan kesembuhan yang segera. Amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu wassalam, kedua kita, uswah kita yang menjadi teladan dalam berbagai macam sisi kehidupan. Dan di hari Kamis, bagaimana biasa, guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari, Allah Ta'ala selalu memberikan satu pelajaran penting tentang bagaimana Nabi kita alaihissalam menjalani kehidupannya. Inilah salah satu dari pemahaman kita tentang satu kitab Hisnul Muslim ya, yang alhamdulillah dikaji secara serial oleh guru kita, dan ini adalah bagian dari kita mempelajari sunnah dari Nabi kita alaihissalam. Karena dalam sebuah ayat disebutkan karena jika kita mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan jika kalian memang ingin mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu adalah Rasulullah maksudnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal demikian kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Dan inilah disampaikan kepada para sahabat dan juga kita semuanya umatnya. Salah satu sunnah yang tentu tidak lupa saya selalu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah adalah kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan sedekah. Mari kita pagi-pagi hari kita isi amal soleh kita, salah satu dengan sedekah, dan sedekah yang rutin dilakukan walaupun hanya sedikit disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua amanah yang diberikan kepada kami akan kami juga sampaikan untuk selain untuk kegiatan dakwah dari MKI, juga ada kita sisihkan untuk sebagian dana yang terkumpul untuk saudara kita di Gaza ya, yang tentu sangat membutuhkan dukungan finansial dari kita semua. Dukungan doa yang juga harus tidak boleh lupa untuk kita terus lakukan. Dan ada beberapa sedekah juga yang kita alokasikan, salah satunya ada sedekah makan santri, juga ada sedekah air yang biasa kita lakukan di setiap Jumat ya. Dan inilah salah satu amal-amal yang terus kita coba lakukan, dan mudah-mudahan ini bagian dari kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabatku dan kalau Allah, guru kita sudah hadir. Alhamdulillah wa syukurillah. Kaifa halukum Sadadi? Alhamdulillah, nabi khair. Wa kadzalik, wa anta kadzalik. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, bi khair ya semuanya. Berkat doa antum Ustaz, kalau nggak Masya didoain Allah. sama antum nggak bisa kayak gini Sama, Ustaz. saling mendoakan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan tema yang menarik nih pagi ini, bawaan curigaan nih. Ini kalau Ustaz Dodi memang selalu pintar bikin judul nih. Bawaan curigaan ini bawaan orok atau apa gitu. Karena kalau kita lihat memang curigaan itu ya, kalau di dalam kacamata ilmu psikologi barat ya pasti dilarinya sebagai sebuah paranoid ya. Dan tentu ada eh, pengertian-pengertian dari ilmu kedokteran gitu yang mengatakan ya itu bagian dari eh, tidak ada aspek spiritual yang diambil gitu ya, karena itu adalah memang cara pandang rasional orang barat. Jadi curigaan apakah ini bawaan, apakah benar dari orok, apakah sesungguhnya
ada setan di antara kita yang terus berintervensi, atau sesungguhnya apa nih yang membuat curigaan ini harus diwaspadai, dan itu jelas ya dalam hadis-hadis Nabi dan juga ayat Allah dalam Al-Quran Karim untuk segera menghindari suudzon atau curigaan gitu ya. Tafadhol mashkur Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيك أستاذ خالص نتعلم في كل حياتكم إن شاء الله. Amin amin Allah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه Warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu ya, dimanapun Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya ingin membahas tentang bawaan curigaan atau lebih tepatnya was-was yang ada dalam hati kita tuntaskan. Karena banyak orang yang was-was di dalam membaca Al-Quran, kurang ayat, tadi udah bener belum, apalah segala macam dan seterusnya. Nah, dalam kitab Hisnul Muslim yang saya pegang ini, buku kecil ini, di halaman 194, catatan tentang doa menghilangkan was-was dalam sholat dan membaca Al-Quran ini membaca di hadis riwayatnya Muslim, ini dari hadisnya Utsman bin Abil As, di dalamnya disebutkan bahwa beliau membaca lalu Allah hilangkan was-was itu dari diriku. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadful ala yasarik, wadful ala yasarik, wadful ala yasarik. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kemudian dia meludah ke kiri atau meniupkan ludah ke kiri 3 kali. Jadi menghilangkan was-was itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu pujian juga bisa dilakukan juga pada saat kasih. Bisa juga dilakukan pada saat kita sedang mimpi buruk. Ya. Jadi ketika seseorang mimpi buruk dan kemudian melakukan naudzubillah minasyaitonirrajim, meniupkan ludah ke kiri 3 kali. Jangan meludah ya, tapi meniupkan ludah. Beda soalnya meniupkan ludah dengan meludah. Kalau meludah nanti ada yang kena. Kalau meniupkan ludah hanya sekedar mengesankan bahwa kita menghina syaitan. Nah, setidaknya di antara kita, kalau kita terkena penyakit was-was ini, kita harus ketahui ada orang yang misalnya sudah buang air kecil misalnya sebelum sholat. Dalam sholat dia ada perasaan seperti kok kayak ada yang netes ya, kok kayak ada yang bergerak di kemaluan itu. Ketika selesai sholat dia periksa ternyata nggak ada apa-apa, tidak ada bau kencing, dan kejadian ini sering terus terjadi. Atau wudhu berulang, ini tadi 3 atau berapa ya? Atau selesai sholat tiba-tiba ada terasa angin meniup ke dubur kita. Nah, kalau ini babnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada khanzab, ya, jin, sebagian ulama menyatakan khinzib. Maka bedakan antara syak dengan waswasah. Apa bedanya Ustaz? Syak itu keraguan, kebimbangan antara terjadi atau tidak. Sesuatu yang
yang kemudian keduanya seimbang, dan ini merupakan keyakinan keseimbangan yang sama kekuatannya antara keduanya. Tidak ada kelebihan yang satu atas yang lain. Sedangkan was-was atau waswasah ini bisikan jiwa yang kemudian bisa jadi inner voice, bisa jadi self-talk, bisa jadi kita seperti gerundel sendiri, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dilandasi pada ini, bedakan antara syak dengan waswasah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, da la yaribuk illa ma la yaribuk. Ketika engkau bimbang terhadap sesuatu, maka tinggalkan kebimbangan sampai engkau merasakan tidak ada kebimbangan di dalamnya. Nah, berbeda dengan waswasa yang kita bahas pada pagi hari ini, waswasa ini seringkali menjadi penghilang khusyuk paling dominan. Maka ketika seorang hamba selamat dari penyakit berbahaya ini, maka dia insya Allah selamat dari bahaya keburukan. Nah, was-was, kalau kita baca surah yang terakhir, surah An-Nas, ya, was-was, ya, yuwas wisuf, fisudur, ya, yuwas wisu, ya, was-was, dibikin was-was, ya, yuwas wisu, yang selalu membisikkan gangguan. Siapa? Yuwas wisu fisudurinas minal jin wan nas. Ayat terakhir, surat terakhir. Dan kejahatan atau bisikan setan yang biasa yang datang biasa tersembunyi. Nah, setan juga punya sifat waswas dan khannas ini. Maka mari kita lihat apa sebab munculnya waswasah. Ya, biasanya dia minim ilmu syar'inya. Pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnahnya dan ajaran para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka biasanya tidak punya atau tidak terlalu sering mendalami apa yang datang dari mereka. Padahal sudah sering kali kita membahas tentang bagaimana kita bermanhaj, bagaimana kita berislam, bagaimana kita menjalankan pola keislaman kita. Maka kita lihat bagaimana para salaf, para salafus saleh, salaful ummah, para sahabat-sahabat Rasul SAW, istri-istri Rasul, para sahabiyah. Makanya sirah sahabat, sirah sahabiyah, sirah nabawi itu kalau kita kemudian sering mempelajarinya, maka kita bisa mempelajari, membedakan mana yang hadis, mana yang qaul ulama, mana yang athar sahabat dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi mencari ilmu syar'i itu diharuskan. Biasanya kalau nggak punya, was-was. Aduh, ini diterima nggak ya? Aduh, ini boleh nggak ya? Aduh, ini dan seterusnya. Ini batal nggak ya? Dan seterusnya. Tapi kalau dia punya ilmu syar'i, insya Allah dia, oh enggak, ini saya udah bertahu. Dulu Ustadz ini pernah ngajarin saya. Dulu di hadisnya Anu, dia pernah. Waktu saya duduk di majelisnya Anu, itu keinget. Nah, makanya penting menjadi buat kita adalah ketika kita mempelajari sesuatu, ulang lagi, murojaah lagi, ulang lagi, murojaah lagi, ulang lagi, murojaah lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan YouTube-nya MKI ketika kalau dilihat views-nya banyak, tapi kalau nggak ada yang like ya, padahal dia dapat manfaat loh dari situ. Agak heran saya. Jadi begini ya, kalau kita belok sedikit kepada bagian yang mengapa begitu banyak orang yang kemudian mengambil manfaat dari MKI ini, tapi bahkan mohon maaf, saya harus kasar mengatakannya, kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Ngasih like aja pelit banget. Gitu. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian kalau kita lihat berapa anggota kita yang ikut kajian mungkin cuma 50 orang gitu ya. Iya, karena dia suka nge-like udah, tapi sepi ya nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan ukuran banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan kesyukuran itu bagian yang mestinya jadi keharusan kita kan gitu. Ayo sama-sama buka surat 70 ayat 19. Nah ini aja mungkin ada yang di rumah juga abai-abai saja. Ntar juga Nadia paling yang baca. It was not me gitu. Seolah-olah dia tidak butuh kepada agama ini. Padahal
Kalau kita pelajari, kita jadi tahu, oh ini toh, oh ini, oh ayat ini bunyinya begini, oh ini dan seterusnya dan seterusnya. Silakan, ada yang udah ketemu? Mangga Udah dibaca. Mangga, silakan. 70 ayat 19 ya. Ya, tafadhali. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, kan ada lagi di penjelasan Mufasir menjelaskan bahwa tidak hanya suka mengeluh, tapi lagi kikir. Ya, khuliqa halu'a. Nah, itu kan sifat karakter dasar ya. Artinya apa? Allah SWT menciptakan kita sungguh. Ini Allah yang ngomong loh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Allah yang menciptakan kita. Allah sang khalik. Allah menciptakan kita khuliqa halu'a. Allah tahu betul bahwa kita ini adalah orang yang suka mengeluh. Kemudian kita bisa nggak menepis bahwa kita ini akan dicatat oleh para malaikat sebagai pengeluh. Orang yang kemudian larut dalam kehidupan serba mengeluh. Ya habis gimana, pagi banget sih kajiannya, ya habis gimana, saya kan udah jalan jam segitu, ya habis gimana, ya udah habis ya, nggak dapat apa. Habis gimana udah pagi itu saya soalnya ketercekan, jadi saya bawa HP itu sambil saya taruh, terus kemudian saya mesti nyiapin ini, nyiapin itu, heboh apalah segala macam dan seterusnya. Nggak ada alasan kalau kemudian kita mau mereviewnya, kita mau melakukan murojaah, kita tinggal minta sama Mas Nandar. Mas Nandar, tolong dong linknya kajian tanggal sekian, yang jam sekian. Minta dong kajian. Ada. Kalau kita subscribe di YouTube-nya Keluarga Masjid Indonesia pasti dapat notif itu. Gitu. Nah ini yang kemudian membuat saya jadi, oh pantes wong Allahnya aja sudah bikin kita kayak begitu, maka maklum saja kalau kemudian banyak orang yang melakukan seperti itu. Oh, pantas kalau di netizen itu komen pahit-pahit semua. Karena apa? Biasanya emang enggak punya cukup ilmu untuk itu. Tapi kita punya pilihan untuk senantiasa menghadirkan kesyukuran. Kita Asmaul Husna belum sampai ke syakur. Tapi ayo sama-sama kita buka surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Ini kalau saya minta siapa Dokter Ana misalnya, atau siapa ya, Bu Ugil atau Mbak Trimo di Hong Kong, atau Mbak Nita di Serpong, atau siapa lah Bu Susi di Depok, atau siapa, silakan Mbak Popi membacanya misalnya gitu. Mungkin ya agak, kalau nggak siap ya bisa gelagapan itu. Gitu. Saya baca boleh nggak? Monggo, dengan senang hati. Monggo katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Masya Allah. Matur nuwun, Mbak. Barakallah. Jadi kita perhatikan ya, ada dua pilihan loh ya. Mau fujur, mau takwa kalau di surat 91 ayat 8 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur silahkan, mau takwa silahkan. Ini free will, kebebasan berkehendak. Monggo kerso. Mau yang mana silahkan. Dan pilihan-pilihan itu ada pada kita dan nggak ada yang bisa maksa. Gitu. Nggak ada yang bisa maksa. Begitu agak dipaksa sedikit, udah kok maksa, wong Allah aja nggak boleh maksa. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tapi yang namanya beramal itu kita mesti mulai berupaya untuk memaksakan diri kita untuk melakukan begitu banyak kebaikan. Di antaranya mempelajari ilmu syar'i. Jadi kalau kita nggak ngotot, kita nggak bersungguh-sungguh, ini kan bagian dari strive and might-nya kita gitu loh. Kita lihat lagi yuk di surat 9 ayat yang ke-20. Supaya kita betul-betul menjadi bagian yang Allah muliakan kita bukan karena upaya kita. Karena memang Allah melihat ikhtiar. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Saya lebih senang kalau yang baca gantian atau banyak orang gitu. Monggo aja silakan. Tanina di Lampung juga boleh. Gitu. Uniyanti meskipun jadi bendahara boleh juga baca.
Saya Ya, udah ketemu tapi oh, wis. Monggo Mbak Vivi, silakan. orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Wow. Berjihad itu, syukuran jazakumullahu khairan Mbak Vivi. Baca coba. Orang-orang yang berjihad itu akan diletakkan tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. A'dhamu darajat indallah. Tapi dasarnya apa? Dia hijrah dulu. Dasar hijrahnya apa? Iman dulu. Jadi iman, hijrah, jihad. Dari meyakini bahwa kajian MKI ini manfaat buat kita, kemudian memperbaiki diri menuju kepada perbaikan. Yang tadinya nggak buka Quran, pegang Quran. Yang tadinya nggak nyatet, nyatet. Yang tadinya nyambi-nyambi, kayaknya bisa deh diikutin mana bagian yang masih bisa kita ikuti. Atau misalnya, oke, nggak usah ikut sekalian deh, nggak apa-apa. Tapi nanti pastikan bahwa kita akan murojaah dari Mas Nandar. Mas Nandar minta YouTube-nya dong. Maka jangan lupa dikasih like itu. Kalau di subscribe kita akan dapat notif. Gitu. Mungkin agak nyampah di email kita gitu ya. Tapi itu bagian yang kemudian kalau ditanya email kita diisinya apa aja gitu kan, dihisap nanti aman kita. Isinya notifikasi kajian. Begitu juga dengan HP kita dan seterusnya. Itu kalau mau dipanjangin begitu ya. Nah, bayangkan kalau kita bersyukur, kalau nerjemahin ya, kalau kita banyak nge-like kajian yang kita suka, yang kita ikuti, gitu ya. Nggak usah sampai level kepada saya tenang-tenang aja, saya adalah hamba Allah yang tawadu, saya ini zuhud, nggak kepengen nampil, biarin aja yang lain. Saya emang enggak. Yang penting saya transfer aja gitu. Keren, nggak apa-apa. Gitu. Bahkan sebelum Ustadz Khalis ngasih QRIS, sebelum Unianti ngingetin, kita udah memulai seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mau mempelajari satu ilmu, apa yang dia lakukan? Sedekah. Padahal tahu fadilah sedekah. Kita nggak tahu berapa kali kita ngulang-ulang tentang keutamaan sedekah. Ada begitu banyak fadilah yang kita bisa dapati. Nah, kalau kemudian nge-like nggak mau juga, sedekah untuk dakwah ini nggak mau juga, terus maunya menang baik gitu, terus kemudian ngikutin, kalau ada benernya oke, kalau nggak ada ya kayak malah cenderung ngenyek gitu ya. Bagusan Ustadz itu yang ngajar ngejelasin lebih enak, bahasanya lebih lugas dan seterusnya. Bahkan ada di bagian dari kita yang jamaah itu lebih senang nyatet ayat. Makanya kalau ada ustadz yang cuma ngejelasin doang gitu, ayatnya cuma dikit, nggak diminati. Padahal syarah atau penjelasan daripada ayat-ayat atau hadis itu jauh lebih manfaat ketimbang kita memperbanyak bacaan kita, tapi kita nggak paham isinya apa. Gitu. Baik. Yang kedua, lemahnya keimanan. Setan itu hanya mampu menguasai ahli maksiat, bukan menguasai orang yang kuat imannya. Jadi kalau kita lemah keimanan kita ya pantas saja gitu, ada was-was. Nah, kalau kita kemudian melakukan sesuatu yang ya lemah iman itu dalam pengertian ya karena apa? Karena nggak nutut ilmu syar'i tadi gitu. Bismillah. Allah karim. Nah, mari kita perhatikan bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita itu kalau kita ahli maksiat ya pantas saja gitu. Artinya maksiat ini bukan yang harus kayak gimana banget, harus judi, harus minum khamr, harus ke lokalisasi, enggak, bukan itu aja. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, kemudian kita lalai dan menyengaja, itu sudah maksiat. Ya, kalau kemarin kita kayak nggak ada takutnya sama riba gitu ya. Nah, ini sedang diikhtiarkan sama beberapa kawan-kawan dari kami untuk kemudian kita kepengen membangkitkan perekonomian umat, terutama khusus MKI lah. Kalau perlu kita bikin keping MKI gitu ya. Bisa diperjualbelikan secara konkret dan tidak harus anggota MKI. Tapi kalau bisa ngaji bareng sama kita seperti visi misi yang pernah saya sampaikan bahwa kepengennya seluruh
seluruh Indonesia ikut di kajian kita gitu. Sehingga memahami bahwa Islam itu bukan versinya dia sendiri. Islam itu adalah versinya yang ada Allah di dalamnya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian kita memahaminya secara utuh, tidak terpecah-pecah. Kita lalai dari pikir. Berapa banyak saya diadukan tentang Ustaz, ini kesurupan, ini apalah segala macam dan seterusnya. Ustaz, ada suami saya begini-begini, ini Ustaz ada anak saya begini-begini dan seterusnya. Karena emang ya konsultan kan ya dikontak kalau kesulitan-kesulitan. Sehingga ada bagian yang kalau saja kita mau gitu ya mengikuti apa yang Ustaz Ruli selalu pesankan di sekolah ayah bunda, mungkin Bapak Ibu nggak sempat ikut kajiannya di Sabtu malam Minggu gitu. Tapi kan sekali lagi ada kan YouTube-nya gitu, bisa kan dirunut diikuti. Maka berharap saya nggak tahu Teh Dina atau siapapun di sini yang kemudian bisakah kita kemudian mengambil resume dari pembelajaran-pembelajaran itu kemudian dijadikan sebuah catatan, gitu, catatan kajian, itu kemudian bisa kita naikkan ke web, gitu, sehingga ketika tahu, oh pekan ini kisahnya ini, pesan ini kisahnya tadaburnya sudah sampai ayat berapa dan seterusnya. Ustadz Khalil Alam bahas apa, Ustadz Saifullah bin Abu Bakar bahas apa, Ustadz yang lain lagi bahas apa, sehingga kita punya ukuran bahwa ya seharusnya begini, setiap keluarga punya ilmu yang mumpuni tentang itu. Nah, zikir-zikirnya sudah begitu banyak. Abah Husairi sering nge-share, teman-teman yang lain sering nge-share, ngingetin tentang ini, tentang itu, apa segala macam. Tinggal kita bacakan saja. Mungkin hanya sekali itu saja kita karena baru tahu dan nggak terbiasa. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau satu saat kita tahu bahwa oh iya tahu gitu saya, dan seterusnya. Contoh misalnya, ada orang yang kemudian dia menjadi lupa, sekelebatan dia lupa. Yaitu apa? Lupa zikir pagi. Maka ketika dia berangkat, ini kejadiannya di Tanah Haram. Ya, kami waktu itu nginep di wilayah Hafair, di arah menuju Sare Sitin. Jadi kalau dari Anjum itu terus sedikit gitu. Pagi, terus tiba-tiba dia balik. Astagfirullahaladzim. Gini nih kalau lalai zikir pagi nih. Kenapa Ustaz? Rupanya dia bawa uang di tas sling bag-nya. Tapi dia nggak dimasukin ke leher. Kan biasanya kalau sling bag itu masukin ke leher gitu ya. Terus kemudian dompetnya atau tasnya itu ada di depan kita gitu. Sehingga kita lebih settle. Ini enggak dicangklong, ditaruh di pundak. Jadi kalau keambil ya udah kelepas semuanya. Qadarullah wa masyafa'al. Allah SWT menghendaki beliau dijambret sama Haromi. Enggak tahu orang mana, pokoknya orang hitam. Dia pakai motor racing, masuk nyelip, disamber, kabur. Gitu. Akhirnya dia balik ke pondok, balik ke maktab. Sampai kemudian dia masuk kamar, karena sekamar sama kami, dia ngomong, Anda lupa zikir pagi, duitannya diambil orang, padahal mau beli kitab katanya. Mau beli kitab buat dibawa ke Indonesia. Berapa Ustaz? Kita langsung spontan ditanya, berapa Ustaz? $6.000, terus ada berapa juta gitu. $6.000 itu nggak sedikit tuh, banyak itu. Terus kemudian berapa juta gitu dia bawa. Gitu. Dan itu memang sengaja dia bawa. Padahal udah tawarin sama pembimbing kami, Ustaz Zudi Rafiq. Kalau ada yang mau nyimpen duit agak banyak, kita simpen di maktab. Di maktab itu ada berangkas. Insya Allah amanah. Gitu. Nggak usah, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Nggak punya banyak duit kok. Dia dianteng-anteng aja, diam-diam aja.
Tapi itu yang beliau kemudian rasakan, oh betapa zikir pagi ketika tidak dibaca, kan ada di dalam zikir pagi itu bagian yang kemudian Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada itu. Ya. Kalau kita baca, Allah akan menghindari kita dari bahaya yang tiba-tiba. Maka lalai dari mengingat Allah atas sebab zikir ini mampu ya, mengusir setan-setan dan gangguannya itu. Zikir itu mampu menghilangkan itu semua. Yang keempat, kelemahan akal. So, akal yang sempurna ini akan selamat dari was-was dengan karunia Allah. Maka bagaimana memenuhi akal ini sehingga sempurna? Tidak ada satupun informasi di dalam otak kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa begitu, Ustaz? Coba cari saja informasi apapun. Mau diperiksa secara saintifik, mau dibuat secara psikologi, mau dibuat pembuktian terbuka, monggo. Saya siap membantu. Misalnya ya, pakai gelombang suara. Apa kira-kira? Musik dulu sempat kalau ilmu psikologi lama, gitu ya, saya ingat betul di tahun 90-an itu ada penelitian barat yang menyatakan bahwa bayi itu kalau diperdengarkan musik-musik komposer-komposer terkenal, Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, terus siapalah gitu ya, itu komposisinya saya banyak mainkan pada saat saya masih jadi koreografer dulu. Itu kemudian membuat diperdengarkan kepada bayi, maka bayi ini punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kata mereka, gitu ya. Tapi begitu dalam konteks kekinian, ayo head to head gitu. Situ main musik, saya mainin Al-Quran. Dudukin dengan intervensi yang sama. Beda banget. Maka kalau kita lihat intervensi suaranya, itu ada, kalau suara musik itu dengan komposisi yang penuh, itu pelebar dan besar. Tapi begitu azan yang didengar cuma satu titik dan pendarnya nggak muncul. Artinya apa? Dia inti. Jadi nggak rusak. Gampangnya gini deh. Siapa yang punya semangka di rumah? Yuk, sama-sama ngetes yuk. Yang satu nyetel musik, paling religi deh apa? Maher Zain kah? Siapa? Ungu kah? Ya. Siapa? Dewa juga ada koleksi religinya kan ya? Atau siapalah. Tapi kemudian style yang satu semangka yang lain, style murotal. Sama-sama waktunya misalnya katakan 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam dipapar sama murotal Al-Quran, 2 jam dipapar musik. Kan tinggal ngelis tuh, pakai MP3 atau apa gitu. Kita play all. Yuk kita cek siapa yang kemudian semangkanya lebih cepat busuk. Saya berani bertaruh, padahal nggak boleh bertaruh ya. Artinya saya berani menjamin bahwa nanti lihat reaksinya terhadap semangka yang kandungan airnya sangat tinggi. Nah, bayangkan kalau kemudian tubuh kita yang 87% air, kemudian kita papar dengan 2 itu. Makanya musik tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Al-Quran, malah menghilangkan. Jadi mana yang lebih banyak kita, musik atau Al-Quran? Ya monggo, silakan berinteraksi dengan itu. Gitu. Maka kalau orang yang lemah akal, dia akan membawa kepada bagian, ya tapi kalau Al-Quran terus bosan. Oh, jangan-jangan ada jin di dalam dirinya. Jangan-jangan dia nggak senang sama surat cinta yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Saya nggak nuduh ya, tapi kalau kita selesai ini nanti gitu ya, selesai kajian, kan biasanya diputar tuh sama Mas Nandar.
Allahumma rahamna bil Quran. Ada begitu banyak orang langsung lift. Tinggal 30. Loh, kemana ini? Itu padahal kita menyebut asma Allah gitu ya, meminta menutup itu doanya Ibnu Abbas yang beliau memohon kepada Allah. Coba renungi, coba dibuka tuh. Doanya Khatmil Qur'annya Ibnu Abbas itu maknanya apa sih? Allahumma arhamna bil Qur'an. Apa maknanya? Waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Kalau kita berdoa itu, maka pemahaman Al-Quran kita akan menjadi nyaman di kita. Tapi kalau enggak, udah pokoknya udah selesai nih kajiannya, udah Allahumma harnabil Quran, mati, leave. Padahal saya pernah menyampaikan bahwa jangan dimatikan sebelum dimatikan sama Mas Nadar. Ikutin aja terus. Kecuali kita ada sesuatu yang urgent ya. Saya sering kali kalau hari Kamis ini biasanya meninggalkan kajian lebih awal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Yang kelima, tidak bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu dan iman sempurna. Kan Tombowati itu kalau dalam iktiraf yang keempat itu Tombowati, wong kang soleh kumpulono gitu kan ya. Maka yang paling parahnya adalah yang keenam munculnya was-was itu. Karena apa? Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kemarin kan saya katakan bahwa apa istighfar yang paling banyak menganukan dosa. Wah, semua ngomong saya dulu istighfar di waktu asar, di waktu sahur, di waktu inilah apa segala macam banyak. Ikut aja Rasulullah SAW. Semuanya akan dijadikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena surat 3 ayat 31 itu jelas-jelas menyatakan bahwa yang ikut Rasul diberikan kecintaan Allah dan diberikan ampunan dosa. Sesederhana itu. Gejalanya gimana orang-orang yang was-was ini? Lama dalam melakukan istinja, wudhu atau mandi. Berlama-lama di tempat bercokolnya jin. Mengulang-ulang dalam wudhu. Saya pernah melihat ada seorang jamaah umroh yang kemudian kalau wudhu itu dinyalain, dia basuh sampai 5 kali, 7 kali bahkan satu anggota. Saya bilang nggak usah lah, itu nanti was-was berlebihan. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan kita jangan menggunakan air untuk berlebihan. Bahkan ketika kita ada di dalam sungai sekalipun, ya sungai loh ya, airnya melimpah, tapi juga nggak boleh kita mentang-mentang ada di air biur gitu, nggak juga. Tetap Rasulullah SAW minta kita untuk berwudu seperti biasa. Padahal airnya melimpah nggak karuan. Artinya ya nggak ada manfaatnya juga. Tapi bagaimana hati kita kemudian tidak menggunakan air itu berlebihan. Buka keran kenceng-kenceng sehingga nyiprat kemana-mana, kiri kanan basah semua. Ini mau mandi atau mau wudhu? Padahal kecil saja. Saya kalau ke eh, Nabawi lah yang paling sering itu kalau kita turun ke bawah ke toilet, kita mau wudhu itu. Itu kita mau buka sekenceng apapun ya ngucurnya cuma segitu itu. Udah di setel. Sehingga tidak berlebihan gitu. Gitu. Bahkan beberapa tempat Jeddah kalau saya nggak salah itu settingannya bukan settingan wudhu, itu berlebihan itu. Tapi ada otomat ya kita pencet ngucur deras, tapi cuma berapa detik mati. Gitu. 3 detik kalau nggak 3 atau 5 detik itu saya nggak sempat merhatiin. Wah kita wudhu situ, gitu. Ya. Padahal cuma bagian kaki aja, tapi ya dia tetap membuangnya dengan timer itu. Kemudian eh, mengulang-ulang ibadah karena menganggapnya tidak sah. Oh tadi itu kayaknya kurang. Pernah nggak lihat ada orang yang sholatnya Allah, Allah, Allah. Ada was-was dalam diri. Bahkan sampai ada jokes tentang apa namanya tukang becak yang was-was di dalam sholat.
Apa itu? Beliau mendengarkan kajian subuh, bahwa orang yang tidak sholat itu sama dengan dia keluar dari Islam. Wow, Ustadznya ngomong gitu. Langsung tengok-tengok kan tuh bertiga tuh. Orang tukang becaknya nih. Kowe ora sholat. Kowe ora sholat. Sholat pergi. Aku sih akeh wong, masih banyak orang di dalam, malu kita kalau sholat dulu. Baru udah selesai, baru akhirnya orang bubar, akhirnya ya udah berakan, ya udah sholat udah berwudu. Nah yang satu tuh begitu, Allah, Allah, eh Allah, ngulang, kata si yang belakang, pisah mana tak senggut tuh, sekali lagi gue tarik loh, gitu. Bener gitu, Allah, Allah, ditarik pundaknya, dia gantiin, Allahu Akbar, gitu lah, ngoreksinya kok malah salah, kacau. Jadi karena orang biasanya tidak memunculkan kegiatan yang lebih sering mengikuti apa yang Rasulullah SAW melakukan apa? Rasulullah SAW melakukan apa? Ya. Kebiasaannya dia mengulang-ulang huruf dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa salat yang lain. Itu was-was itu. Ciri-cirinya begitu. Mengganti baju karena menyangkanya terkena najis. Padahal Rasulullah SAW, bahkan Imam Syafi'i lah yang mengatakan bahwa kalau punya syak, punya was-was tentang baju ini tadi kena istinja, kena najis atau tidak, maka istinjanya adalah beliau, kalau ada yang pernah perhatikan bagaimana ciri atau caranya Imam Syafi'i menutup wudhu, itu dengan mengibaskan air yang ada di tangannya itu ke baju. Supaya apa? Supaya menghilangkan syak, menghilangkan was-was itu. Oh ini bukan jajaran najis, oh ini jajaran ya wudhu. Maka orang dulu itu kalau misalnya ngecek, dia angkat bajunya, dicium itu, dicari sumber ini bau nggak. Maka kan ciri mengenali najis itu kan warnanya berubah, ya, baunya berubah, gitu, zatnya berubah, ya, lengket nggak, itu. Begitu juga para wanita ketika ngecek ini istihadah atau haid. Gitu ya. Mungkin kalau nggak nyaman bicara sama guru-guru fikih yang laki-laki, monggo dikonsultasikan dengan para ustadzah yang mumpuni untuk itu. Ada juga bisikan yang terkait dengan hal akidah. Nah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiallahu an diriwayatkan bahwa setan itu datang pada salah seorang dari kalian lalu mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sehingga dia mengatakan, siapa yang menciptakan Robmu? Coba. Kalau dia datang pada bagian itu, hendaknya dia berlindung kepada Allah dan segera berhenti dari ini. Saya pernah ditanya sama salah satu anak jamaah, Ustaz, Dajjal itu sudah ditakdirkan jadi Dajjal. Iya, nggak fair dong. Bagaimana nggak fair? Iya, kan orang kan seharusnya bisa memilih kalau dia punya takdir. Gini, kalau dia nggak pernah duduk di kajian-kajian akidah, akan repot menjelaskannya. Kita nggak bisa milih kita dilahirkan ibu yang mana, bapak yang mana. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih kita akan dijadikan orang yang masuk neraka atau masuk surga. Bahkan setiap kita tidak ada kepastian bahwa kita muslim yang taat sekalipun nggak masuk neraka. Karena kalau kita lihat surat 19 ayat 71, ada yang berkenan mau baca, monggo silahkan. Kalau bisa gantian tuh, bukan Teh Nadia, bukan Putri lagi, bukan Mbak Reni Jayusman lagi. Silakan yang lain. Pengen dengar suara laki-laki juga kalau ada mah ya. Surat 19, surat Maryam ayat 71. Kita muslim pasti masuk surga. Saya nggak pakai insya Allah. Tapi surat 19 ayat 71 itu agak membuat kita melemahkan. Tapi kalau kita tahu antitesanya, kita bisa semangat. Ada yang bisa bantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustaz. Tuh, enggak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Allah. Kan ngeri banget itu, Mbak Mema Turnun. Syukur jazakumullah. Jadi kita pasti masuk surga, pasti. Tapi kata Allah, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati neraka. Maka hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Mau ngomong apa kita? Abu Bakar saja melihat ayat ini langsung gugup, langsung nangisnya kenceng banget. Beliau betul-betul menghadirkan kondisi di mana ada yang nanya sama beliau, bukankah kau sudah dijamin surga? Bahkan ada 10 orang yang disebut bahwa engkau termasuk yang masuk surga. Tapi Allah mengatakan tidak ada satupun yang bisa selamat. Artinya membuat kita begini. Kita tahu nggak sih, kita ini akan jadi makhluk yang berakhir di neraka atau berakhir di surga? Kan nggak tahu kita. Tapi bisakah kita memastikan diri bahwa kita adalah orang yang berusaha memantaskan diri, melayakkan diri untuk bisa mendapatkan surga? Dengan apa? Perbanyak amalan-amalan surga. Kira-kira kalau kita memastikan diri masuk surga, kira-kira bahasa gampangnya berapa ayat yang akan kita baca? Berapa sholawat yang kita lantunkan? Berapa zikir yang kita lafazkan? Berapa sedekah yang kita akan berikan setiap hari? Ini yang kemudian membuat setiap kita menjadi memahami bahwa oh ya, saya nggak pantas untuk masuk ke neraka rasanya gitu. Tapi Bismillah ya Allah, kuatkan saya untuk kemudian istiqomah. Maka ada begitu banyak doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagian-bagian itu. Maka dalam redaksi riwayat Muslim dikatakan bahwa tidak henti-hentinya manusia saling bertanya sampai dikatakan ini Allah telah menciptakan semua makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullahaladzim. Siapa yang mendapati sesuatu dari hal ini, maka katakan, aku beriman kepada Allah. Masuk akal, nggak masuk akal, berimanlah kepada Allah. Maka dalam riwayat Muslim yang lain, setan mendatangi salah seorang kalian untuk mengucapkan siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Maka jawablah Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu ketika ditanya mereka, siapa yang menciptakan ini dan itu? Allah. Tapi ketika bicara tentang konsep uluhiyahnya, mereka bergeser kepada berhala. Bagaimana ngobatinnya, Ustaz? Oke, menuntut ilmu syariat, ya, memperdalam ilmu agama. Beruntung kita dikumpulkan sama Mas Elo dan beberapa founder DMKI ini, kemudian kita berkumpul di satu komunitas yang kemudian membuat kita bisa menuntut ilmu syariat ini pagi, siang, sore, malam. Ya. Yang kedua, perkuat keimanan dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Balik lagi ke surat 3 ayat 31. Ikut Rasul, Allah cinta, diampuni dosa. Sesederhana itu. Dan zikir itu senantiasa ingat kepada Allah di segala kondisi. Lihat surat 33 ayat 21. Silakan. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ya, Mbak Reni lagi boleh, Mbak Vivi lagi boleh. Atau Bu Eni review list tadi kayak mau baca, monggo silakan. Iya, Ude. Monggo. Surat berapa? 33 ayat 21. Surat 33, 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, Ya. yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Terus. dan kedatangan hari kiamat Menyambut datangnya hari kiamat. Terus. Terakhir. dan yang banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Jadi orang yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik, dia banyak mengingat Allah. Terima kasih dokter. Banyak mengingat Allah. Ini salah satu supaya kita tidak dimunculkan was-was oleh syaitan.
Oke. Apalagi mengingat Allah, memperkuat keimanan, menuntut ilmu syar'i, bergaul dengan orang soleh dan orang-orang yang bisa memberi manfaat. Berapa kontak Ustadz di HP kita? Kalau Ustadz ini bahas ini, tanya ke beliau. Kalau Ustadz ini bahas ini, Ustadz ini bahas ini. Ini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya dijauhkan dari riya atau ujub. Saya belajar dari sekitar 83 Ustadz. Dari awal saya belajar tahun 2000. Hanya tinggal beberapa saja yang kemudian masih sekarang saya ikuti, ada sekitar 7 sampai 11. Jadi dari 83 itu yang saya betul-betul ketika nanya sesuatu, saya pengen lihat perspektifnya mereka. Satu persoalan gitu, saya share ke mereka. Brrr, jawabannya apa? Ada yang cepat jawabnya, ada yang lama, ada yang kemudian 2 hari kemudian, ada yang apa segala macam, dan seterusnya. Karena kesibukan atau apa. Ala Ustaz, Al-Fakir mohon keterangan soal ini. Gini, dijawab dengan berbagai macam perspektif. Akhirnya saya begitu didapati pembelajaran yang lain ketika menjelaskan tentang itu, saya bisa bicara versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, versi ini. Kayaknya jago banget, enggak. Hanya sekedar copy paste. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui bahwa kebenaran itu hanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seenggak nyaman apapun menalar kita menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW, membelah bulan lah, Isra Mi'raj lah, apa segala macam, yakini bahwa kalau Rasulullah SAW yang mengatakan itu, pastikan dia benar. Terus kita mesti ngakuin juga bahwa waswasah ini adalah kebatilan yang paling batil. Maka mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah SAW ketika masuk satu tempat, beliau selalu mengucapkan a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ada bayi lahir, kita langsung doain a'udzubikalimatillahit tammati min kulli ainin lamam min kulli syaitanin waham. Kita terus berusaha untuk kemudian menghadirkan itu. Nah, bagian yang kemudian kita harus paham bahwa nggak boleh lama-lama di kamar mandi, melebihi kebutuhan. Karena jamban dan WC itu adalah tempat setan dan ruh-ruh jahat. Ya. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba ada beberapa orang-orang tua kita yang kemudian ketika lama di kamar mandi itu digedor langsung. Dan lama-lama gantian. Nah, yang ke-9, kita percikkan air pada kemaluan setelah istinja dan celana untuk mengantisipasi was-was dari jiwa tadi. Ada hadis dari Al-Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Dia menyatakan bahwa karena Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW beliau idabala, ketika beliau buang air, beliau tawaddu, beliau berwudu. Ya. Kemudian apa? Wayan tadi itu memercikkan air pada kemaluannya. Hadisnya hasan. Nah, maka setiap seseorang yang yakin dengan melakukan tohar, baik wudhu atau yang lainnya, kemudian ragu telah berhadas atau belum, ia boleh sholat dengan toharnya itu. Karena dalam keadaan suci. Maka sebaliknya kalau dia yakin telah berhadas, kemudian ragu bersuci atau belum, maka tidak perlu dia mempedulikan keraguan itu. Kecuali bila yakin sudah bersuci. Artinya ketika kita punya syak, tinggalkan syaknya, was-was yang tadi muncul begitu saja, tinggalkan, sholat aja. Gitu. Nah, kalau muncul keraguan, kita memastikan, makanya ada beberapa ulama yang tajdidul wudhu, selalu memperbaiki wudhu. Tidak menyimpan wudhu, masih punya wudhu, enggak. Dia selalu memperbaiki. Meskipun sambil kajian online seperti ini, tiba-tiba tut gitu, udah langsung wudhu lagi, madep lagi, wudhu lagi, madep lagi, wudhu lagi, madep lagi. Apalagi yang punya masalah dengan perutnya, yang ususnya pencernaannya bagus, kan sering tuh. Sehari kan minimal, coba tanya dokter-dokter, 15 kali gitu itu. Maka jangan ragu, tidak bisa mengalahkan yang lain. Ya. Nanti insya Allah saya akan share tentang penjelasan Sa'ad bin Waf, Sa'ad bin Ali Waf Al-Qatani. Insya Allah. Ini saya ambil dari Al-Khusyu' fi Shalah fi Daul Kitab was Sunnah.
Mudah-mudahan ini menjadi bagian peringatan buat setiap kita sehingga kita hilangkan was-wasnya dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita. Hatallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dua pertanyaan aja, Ustaz. Fadhal. Baik, insyaallah tabarakallah. Masih ada waktu 5 menit ya. Dan mohon izin karena guru kita masih ada kelas, jadi kita batasi. Dan kalaupun masih ada pertanyaan, silakan di chat aja. Nanti insya Allah Bunda Nadia kopinya ya, dan nanti akan dijawab insya Allah di grup ya. Ya, jadi masih tetap peluang untuk bertanya banyak, silakan. Masih ada, cuman untuk yang langsung cuman 2 saja. Gitu ya, silakan. Itu barangkali sudah pada jelas semua. Alhamdulillah, wa syukurillah kalau begitu ya. Masya Allah. Jadi tentang ini, tentang was-was ini akan akhirnya menjadi sebuah pengingat untuk kita ya. Was-was itu ada yang terhadap diri sendiri, juga ada yang tadi terhadap orang lain. Nah, itu pembahasan lain ya tentang suudzon gitu ya. Ya. Pembahasan. Tapi ada bahasan tadi tentang was-was yang terhadap diri sendiri yang disebutkan kalau dalam ilmu kedokteran termasuk paranoid gitu ya. Dan ini ternyata dalam ilmu ruqyah jelas bagaimana cara menghadapinya. Itu nanti dibahas di silakan. Tazkiyatun Nufus aja. Teh Dian, mangga Teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude mau nanya, saya tuh punya penyakit mah yang lumayan akut gitu ya. Ya. Waktu aku ke mana? Haji, tawaf ifadohnya juga kayak apa ya? Waktu itu kebetulan perutnya lagi kembung banget gitu, terus beberapa kali mengeluarkan buang gas gitu. Ya. Itu apa kalau dalam keadaan kondisi kayak gitu apa harus wudhu lagi atau gimana ya Ude? Karena sakit gitu. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau memang sedang dalam keadaan, misalnya sa'i, kalau sa'i sih nggak apa-apa. Gitu. Kalau sa'i nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf memang sebaiknya bawa sprayer Teh. Bawa sprayer ini manfaat banget buat kita wudhu darurat di tempat. Kalau di sana kan ada zam-zam ya, kalau di Ka'bah ya. Kita bisa ngulang wudhu kita di dekat situ. Tapi tetap koordinatif sama sama mutawifnya. Nah, kalau saran saya supaya hilang syaknya, maka nggak apa-apa, diikutin aja, kentut, kemudian kita keluar, saya izin wudhu, nanti ketemunya di lampu hijau ya misalnya gitu, atau cari landmark yang di pintu hijau ya, atau di pintu coklat ya gitu, janjian aja, udah kita tenang aja ngikutin, batal lagi wudhu lagi, terusin gitu, dan berusaha untuk menjaga itu. Kalau untuk tawaf memang nggak boleh batal, tapi kalau pada saat sa'i nggak apa-apa. Iya. Insyaallah. Menjaga makan saja, karena Betul. gas itu berasal dari makanan yang kita konsumsi juga. Kalau saya boleh saran, coba cari madu yang agak bener Teh. Madu Yaman misalnya. Iya. Ya, madu Yaman. Insyaallah madu Yaman tuh buat perut bagus banget. Buat GERD sudah banyak. Kalau boleh saran, ini bukan hari jualan tapi pakai garam. Pakai garam juga. Iya, mau order garam lupa terus nih Ude. Mau order sama Ude. Siap. Silakan ya yang mau order. Syukran Ude. Afwan, barakallah. Pak Haris, silakan. Mas Haris, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi waktu Surabaya di mana? Mas Haris? Iya. Di Surabaya di mana? Di Rungkut Ustaz. Oh, Rungkut. Lanjut. Ya, Ustaz, jadi tadi waktu bahas soal maksiat itu kan saya teringat tentang ada kisah seorang penghafal Quran zaman dulu, tapi pada akhirnya tergoda oleh wanita dan akhirnya menjadi kafir. Iya. Nah, tapi kan Allah pernah bilang sama setan waktu masih di surga, engkau bisa menggoda hambaku kecuali mereka yang beriman. Itu gimana Ustaz? Kok bisa orang udah hafal tapi jadi kafir? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah.
ketika ini sahabatnya Ibnu Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Jadi beliau ini adalah seorang muazin yang hafal Quran. Okay? Muazin yang hafal Quran. Begitu dia azan, ada wanita Romawi, cowantoik, bukan cuma cantik, cowantoik. Nek wong bahasa Jombang biasanya cowantoik. Itu membuat beliau setelah selesai menuntaskan azannya, turun dia. Ternyata setiap orang itu punya godaan-godaannya. Ada yang tergoda dengan laki-laki, ada yang tergoda dengan harta, ada yang tergoda dengan penampilan, ada yang tergoda dengan macam-macam. Maka begitu orang ini adalah orang yang tergoda dengan wanita. Rasulullah SAW mengatakan apa? Fitnah paling besar di dunia itu perempuan. Fitnah perempuan. Oke. Nah, kemudian kalau kemudian dia turun dan kemudian menanyakan bagaimana caranya supaya aku bersanding denganmu. Oh, nggak bisa, kamu kan Muslim, sementara saya Katolik. Gitu. Lantas bagaimana cara aku bisa mendapatkanmu? Artinya apa? Hawa nafsunya dikedepankan atau Allah yang dikedepankan? Mas Haris. Hawa nafsu, Ustaz. Orang yang beriman tapi kalau pakai hawa nafsu berarti imannya kemana? Nggak ada lagi. Sudah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang bermaksiat. Mereka yang mencuri. Mereka yang berzina. Dan seterusnya. Jadi tidak ada imannya kalau orang sudah begitu itu. Artinya dia pernah punya iman. Gitu. Pernah punya iman. Makanya kemudian pernah kita bahas juga ada orang Baduy yang menyatakan saya sudah beriman. Katakan kamu sudah Islam tapi belum beriman. Islam sudah hafal Quran cuma hafal aja tapi hafalnya cuma sampai di hafalan. Saya pernah dimarahin sama jamaah yang tidak setuju dengan analogi yang saya gunakan. Jadi orang penghafal Quran kalau dia tidak paham dan tidak mengamalkan isinya, maka ini seperti beo, seperti cakrawala. Ada yang bisa tebak nggak apa bedanya cakrawalanya Ustadz sama beonya kepala sekolah? Bunyinya kan pasti. Yang satu kalau kepala sekolah, Indonesia tanah airku. Tapi kalau beonya Ustadz, kita atau cakrawalanya Ustadz, Assalamualaikum, la ilaha illallah, Assalamualaikum, la ilaha illallah. Kok bisa begitu ya? Iya, hafalan doang. Ada yang bisa Al-Fatihah baca? Ada. Burung yang bisa baca Al-Fatihah ada. Karena diputar-putar terus memori. Memorinya memori bunyi. Yang kemudian kalau kita tanya ke anak-anak kita, ada yang sudah hafal An-Naba. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Kemarin saya ketemu sama salah seorang anaknya jamaah, cucu jamaah juga. Dia sekeluarga alhamdulillah jadi jamaah saya. Ini udah hafal surat An-Naba, Ustaz. Wah, ayo sini murojaah sama Ude. Gitu. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya pancing. Amma yatasaalun. Ayo terusin. Anin naba'il azim. Ayo. Malu-malu dia. Tapi ya sudah sebatas itu saja hafalannya. Apakah dia tahu bahwa itu tentang orang-orang kafir yang berselisih pandang tentang apa yang mereka sebutkan tentang berita kiamat? Terus panjang itu ceritanya. Tentu tidak, pasti nggak tahu. Dia cuma hafal aja. Jadi orang yang hafal Al-Quran belum tentu. Itu sampai tragis. Dia mati dalam keadaan kafir, yang tersisa dari hafalannya cuma surat 15 ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 4. Mas Haris berkenan baca? Ayat berapa, Ustaz? Surat 15 ayat 2, 3 dan 4. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dihelaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Masya Allah. Cuman itu disisain dari 30 juz. Ayat itu untuk menghinakan dia. Waliyatubillah. Gitu ya Mas Aris ya? Ya, Ustaz. Baik, barakallah. Jadi jangan terburu bangga dengan hafalan kita yang banyak, karena orang yang bahkan syekh, salah satu syekh pengajar akidah itu wafat dalam keadaan kafir. Syekh ini ngajar akidah, coba bisa begitu ya? Iya, kalau Allah bolak-balikan hati itu, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Kalau saya jadi orang biasa-biasa aja lah, tapi yang penting mati dalam keadaan Islam, insyaallah. Kita semua begitu ya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Baik, undur diri Ustaz, karena masih ada kelas di situ. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, Jazakallahu barakallah. khairan, Ustaz. Barakallah. Ilmu nasihatnya mudah-mudahan Ya, ya, kita termasuk orang-orang yang bisa mempraktekannya dalam keseharian. ya. Amin. Hati-hati dengan was-was ya, karena itu adalah bagian dari setan, bagian yang berupaya setan menggelincirkan kita. Tadi ada beberapa tips dari sunnah Nabi SAW ketika setan mulai menggoda kita ketika sholat, berwudu dan lain sebagainya, karena ini was-was yang memang sengaja untuk membuat kita orang beriman ini meragukan apa yang dilakukannya, dan ini adalah upaya setan untuk menggoda kita ya. Baik, dan ada terapi ruqyah tentu yang juga bisa jadi solusi yang setiap hari Sabtu alhamdulillah kita bersama oleh Ustaz Sa'al Mubakari, dan silakan jemaah untuk juga menghadirinya ruqyah syar'iyah bersama Ustaz Sa'al setiap Sabtu pagi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan Allah itu menjadi puncak dari harapan kita, karena orang-orang yang dicintai Allah tentu itulah menjadi tiket kita untuk menjadi ahli surga. Dan salah satu kecintaan untuk menghadirkan cinta Allah kepada kita adalah kita memanfaatkan pagi dengan bersedekah. Ini sudah ada di samping saya QRIS, dan alhamdulillah dipermudah ya kita semua untuk bisa bersedekah dengan cara mengklik QRIS ya dengan handphone kita, gadget kita, dan berapapun yang kita share biasanya akan dimudahkan. Kalau ada yang misalkan menggunakan celengan, dulu saya menggunakan celengan setiap pagi itu kadang-kadang ribet gitu ya, kadang-kadang lupa, kadang apa. Tapi kalau dengan QRIS ini di samping kita ada handphone kita tinggal ngeklik, dan juga di-share di grup oleh Bunda Yanti. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki hidup kita dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Wabihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.